Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sawah Dare Official. Sahabat mahasiswa, pada video kali ini kita akan mencoba membahas tentang seputar latar belakang yang akan kita jadikan nantinya dalam proses pembuatan skripsi, makalah, ataupun tesis sampai bahkan disertasi nantinya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya sebelum kita membuat sebuah penelitian yang akan kita jadikan di dalam skripsi kita atau tesis nantinya, tentunya teman-teman harus memahami terlebih dahulu tentang bagaimana penelitian itu sendiri dan apa saja sumber-sumber yang akan kita jadikan dalam penelitian nantinya. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita coba membuat tutorialnya. Sebelum kita masuk dengan cara membuat tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman jangan skip video ini dan tonton sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan video yang kita sampaikan bermanfaat. Tanpa berlama-lama, mari kita coba. Langkah yang pertama, teman-teman buka Microsoft Word terlebih dahulu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika memulai membuat sebuah penelitian, tentunya teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan teliti. Apa yang dimaksud dengan teliti? Secara sederhana kita sampaikan bahwa teliti ini merupakan pengertian secara bahasanya seperti tepat, lalu cermat. Nah, itulah yang dimaksud dengan teliti secara bahasanya. Lalu penelitian ini juga sering diistilahkan dengan dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan research. Ya, research. Research ini terbagi ke dalam dua kata. Yang pertama re, yang kedua search. Jadi artinya ini memiliki arti kembali atau mengulang. Sedangkan search artinya mencari, meneliti, dan menemukan. Oke. Lalu apa itu riset sesungguhnya? Riset itu adalah menemukan kembali atau mencari kembali atau meneliti kembali, atau secara istilahnya bisa kita definisikan dengan mengulang melakukan sesuatu
yang sudah pernah dilakukan, sebelumnya, baik oleh diri kita maupun orang lain. Jadi teman-teman, riset itu atau penelitian itu bisa kita pahami secara sederhana dengan mengulang dalam melakukan sesuatu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, baik oleh diri kita maupun orang lain. Lalu, apa saja yang menjadi sumber dalam penelitian? Sebelum kita melakukan sebuah penelitian, kita harus mengetahui apa-apa saja yang akan menjadi sumber dalam penelitian kita tersebut. Nah, kita contohkan di antara sumber-sumber yang bisa kita jadikan sebagai referensi kita. Yang pertama, yaitunya buku-buku. Yang kedua bisa koran, majalah, hadis, Al-Quran, dan situs web lainnya. Yang kedua bisa seperti internet, WhatsApp, YouTube, dan lainnya. Atau ini juga bisa kita sebut dengan studi di media sosial. Selanjutnya bisa kita menjadikan studinya itu, sumber penelitian kita itu tempat. Selanjutnya, sumber penelitian itu bisa kita teliti berdasarkan tempat tertentu. Seperti budaya, tradisi, dan lainnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sumber penelitian dan penelitian. Ketika kita sudah memahami tentang penelitian atau research, serta apa saja yang akan menjadi sumber dalam penelitian kita, barulah kita bisa untuk memulai menulis nantinya. Nah, langkah yang pertama, pada video kali ini kita akan mencoba mengupas tuntas tentang apa-apa saja yang harus ada di dalam sebuah latar belakang masalah. Kebanyakan mahasiswa itu sangat bingung bagaimana cara dalam pembuatan latar belakang ini.
Karena kebanyakan kesalahan mahasiswa membuat latar belakang ini tidak berdasarkan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam membuat latar belakang itu sendiri. Baik, langsung saja kita akan mencoba membuat latar belakang terlebih dahulu. Misal kita contohkan saja judul dalam skripsi ataupun tesis kita nantinya. Kita contohkan saja judulnya membakar kemenyan dalam kajian maslahah studi di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Nah, ini merupakan salah satu contoh judul yang akan kita kembangkan dalam proses pembuatan latar belakang nantinya. Tanpa berlama-lama, kita akan mencoba terlebih dahulu membuat latar belakang. Latar belakang masalah. Yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya ada 3 langkah yang harus teman-teman ketahui dalam membuat latar belakang masalah. Apa saja 3 langkah tersebut? Yang pertama, adanya teori. Yang kedua, adanya realitas yang akan kita bicarakan. Yang kedua, adanya realita yang akan kita bicarakan, atau juga yang kedua, adanya realita yang akan kita bicarakan, atau bisa disebut dengan objek material. Yang ketiga, baru adanya masalah. Jadi teman-teman, sahabat mahasiswa, ketika kita hendak memulai membuat latar belakang masalah, supaya dosen yang akan melihat proposal kita nantinya tidak supaya dosen yang akan melihat proposal kita nantinya menjadi senang dan proposal kita langsung diterima tanpa banyak revisi. Nah, setidaknya teman-teman, dalam latar belakang itu memuat 3 hal ini. Kita contohkan seperti adanya teori, adanya realita yang akan kita bicarakan, lalu ada masalah di situ. Kita contohkan
membuat latar belakang. Kita yang pertama berbicara tentang teori. Teori itu berhubungan dengan judul kita. Dalam judul kita ini membakar kemenyan dalam kajian maslahah. Nah, jadi teori yang akan kita uraikan di paragraf awal ini, yang pertama yaitu berhubungan tentang kajian maslahah. Kita contohkan, kita akan menguraikan sedikit tentang teori ini, tentang kajian maslahah. Teman-teman bisa mengurai dengan kata-kata masing-masing. Teman-teman bisa mendeskripsikan teori ini berdasarkan analisa teman-teman masing-masing. Seperti pada video ini, kita akan coba membahas tentang kajian maslahah. Kita coba konsep maslahah banyak dibicarakan oleh seluruh ulama usul fikih. Nah, konsep maslahah banyak dibicarakan oleh ulama usul fikih karena maslahah merupakan suatu atau sebuah teori dalam menghasilkan hukum. Nah, banyak pengertian yang dikemukakan oleh ulama tentang maslahah ini. Di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Al-Tufi bahwa maslahah itu dapat dimaknai dengan terwujudnya tujuan hukum Islam yang lebih sesuai dengan keinginan Sang Khalik. Nah, walaupun demikian, pendapat ini banyak mendapat bantahan dari ulama lainnya.
bantahan dari ulama lainnya. Khususnya berkenaan dengan dalil-dalil yang dirujuk oleh Al-Tufi dalam menghasilkan sebuah maslahah. Terkadang dalil yang berasal dari nas ditolak begitu saja oleh Al-Tufi karena menurutnya dalil itu tidaklah menghasilkan maslahah. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh saja dalam menguraikan sebuah teori. Sesuai dengan langkah yang telah ada, yang pertama kita harus menguraikan teorinya, yaitu berhubungan dengan kajian maslahah. Lalu yang kedua kita menguraikan tentang realita yang akan kita bicarakan atau objek material. Sebelum kita membahas tentang realita yang akan kita bicarakan, perlu teman-teman ketahui, sahabat mahasiswa, bahwasanya dalam menguraikan teori ini, teman-teman bisa merujuk kepada kitab-kitab atau buku-buku yang berhubungan dengan teori yang akan teman-teman paparkan. Dan teman-teman bisa membuat teori ini dalam 3-5 paragraf, tergantung kebutuhan dari teori yang akan teman-teman jelaskan. Bisa dibuat dalam 3-7 paragraf, tergantung kebutuhan teori yang akan kita jelaskan. Yang kedua, kita akan mencoba mengungkap tentang realita yang akan kita bicarakan. Realita. Atau bisa dikenal juga dengan objek material. Kita kembali lagi melihat judul kita. Bahwasanya judul kita membakar kemenyan dalam kajian maslahah. Lalu realita yang akan kita bicarakan ini apa sebenarnya? Objek material yang akan kita bahas dalam realita ini adalah tentang membakar kemenyan. Nah, kita coba menguraikan tentang membakar kemenyan terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ada keraguan dalam membuat latar belakang nantinya lagi. Objek materi yang akan kita bicarakan di sini berhubungan dengan
membakar kemenyan. Membakar kemenyan. Silakan teman-teman mendeskripsikan perihal membakar kemenyan ini. Kita contohkan. Membakar kemenyan di Banu Hampu dianggap sebagai penyelamat bagi masyarakat. Penyelamat bagi masyarakat. Bakar kemenyan ini dilaksanakan pada setiap hari Jumat dan dihadiri oleh tokoh masyarakat. Dan juga dihadiri oleh para ulama yang ada di Banu Hampu. Dalam acara tersebut disungguhkan berbagai macam makanan dan minuman serta rokok untuk terciptanya acara yang bersifat kekeluargaan. Acara ini bertujuan untuk melindungi kampung ini dari serangan jin jahat yang konon kabarnya datang setiap hari Jumat. Para jin itu mengganggu setiap penduduk yang belum menikah. Atau belum punya anak, atau pasangan suami istri yang belum punya anak. Bagi yang sudah memiliki anak, maka harus lebih berhati-hati lagi. Maka dia harus lebih berhati-hati lagi. Karena ada yang dinamakan tuyul
yang suka menculik anak-anak. Itulah sebabnya masyarakat Banu Hampu melaksanakan bakar kemenyan untuk menyenangkan hati para jin yang mengganggu. Diharapkan dengan adanya bakar kemenyan ini, masyarakat akan terbebas dari gangguan jin tersebut. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh gambaran tentang realita atau objek material yang berhubungan dengan membakar kemenyan. Sangat berbeda sekali. Yang di atas kita membahas tentang kajian maslahah, yang kedua kita membahas tentang membakar kemenyan karena judulnya membakar kemenyan dalam kajian maslahah. Di dalam teori, yang pertama teman-teman harus membahas tentang kajian maslahah. Yang kedua, objek materialnya tentang membakar kemenyan. Ini juga sama. Bisa teman-teman buat dalam 3-7 paragraf, tergantung kebutuhan realita atau objek material yang akan dibahas. Nah, yang ketiga yang harus ada di dalam pembuatan latar belakang adalah masalah. Harus ada masalahnya. Yang perlu teman-teman ketahui, dalam membuat masalah itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, teman-teman harus memperhatikan masalah itu tidak sesuai antara teori dan praktek. Yang kedua, tidak sejalannya antara petunjuk dengan pelaksanaan. Yang ketiga, tidak sesuainya pasal dengan putusan. Ini teman-teman jika akan meneliti sebuah putusan. Nah, langsung saja kita akan mencoba membuat tentang masalah yang berhubungan dengan kemenyan ini. Kita coba membuat masalahnya. Bakar kemenyan praktek bakar kemenyan yang dilakukan oleh masyarakat
masyarakat Banu Hampu secara nyata telah membuahkan hasil yang baik. Hasil yang baik bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tidak pernah datangnya jin mengganggu masyarakat Banu Hampu. Dilihat dari sisi hukum Islam, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk melahirkan kemaslahatan yaitu ketenangan yang dirasakan oleh masyarakat banyak. Namun di sisi lain, pembakaran kemenyan untuk memberi makan para jin tidak pernah disyariatkan oleh ajaran Islam. Walaupun masyarakat mendapatkan kebaikan dalam praktek tersebut, berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum Islam, khususnya yang berhubungan antara konsep maslahah yang ada dalam Islam dengan bakar kemenyan, dengan praktek bakar kemenyan di Banu Hampu. Tulisan ini akan penulis bahas dalam sebuah
skripsi atau tesis yang berjudul Membakar Kemenyan dalam kajian Maslahah Studi di Kecamatan Banu Hampung. Nah, ini merupakan sebuah uraian masalah yang ada, bahwasanya tidak sesuai antara teori dengan praktek, di mana ditemukan di situ bahwa masalah yang terlihat di sini bahwasanya masyarakat Banu Hampung membakar kemenyan untuk memberi makan jin, sementara memberi makan jin tersebut tidaklah dibenarkan dalam syariat Islam. Disitulah terlihat bahwa tidak sesuainya antara praktek dan teori yang ada. Memang Islam tujuannya salah satu untuk melahirkan kemaslahatan, ketenangan oleh setiap hidup manusia. Namun dengan cara pembakaran kemenyan untuk memberi makan para jin tidak pernah disyariatkan oleh ajaran Islam, meskipun masyarakat mendapatkan kebaikan dalam praktik tersebut. Nah, ini merupakan sebuah contoh dalam hal membuat latar belakang. Jadi teman-teman, sahabat mahasiswa, ketika kita mulai dalam pembuatan latar belakang, baik itu pembuat makalah atau nanti sebuah penelitian dalam bentuk skripsi maupun tesis, teman-teman harus memperhatikan 3 langkah ini. Yang pertama, adanya teori. Yang kedua, realita yang akan kita bicarakan atau disebut dengan objek material. Dan yang ketiga, adanya masalah. Ini adalah sebuah contoh dari latar belakang. Teman-teman bisa membuatnya sesuai dengan langkah-langkah ini. Dan tentunya dalam menguraikan teori, teman-teman merujuk kepada buku-buku, kitab-kitab yang berhubungan dengan teori yang akan teman-teman jelaskan di latar belakang nantinya. Dan itu bisa teman-teman buat bisa dalam 3-7 paragraf dan bisa lebih, tergantung kebutuhan teori yang akan teman-teman jelaskan. Dan yang kedua, adanya realita yang akan kita bicarakan. Di dalam judul ini, realitanya adalah membakar kemenyan. Silakan teman-teman uraikan berdasarkan judul yang telah teman-teman dapatkan. Dan yang ketiga, adanya masalah. Masalah itu bisa berhubungan dengan antara tidak sesuainya teori dengan praktek, bisa juga tidak sejalannya antara petunjuk dengan pelaksanaan, dan bisa tidak sesuai antara pasal dengan putusan. Nah, mungkin ini merupakan sebuah ilmu yang bermanfaat. Semoga teman-teman bisa ke depannya dalam pembuatan
latar belakang lebih teoritis lagi, lebih memperhatikan objek materialnya lagi, dan lebih memperhatikan masalah yang akan diuraikan. Semoga video ini membantu teman-teman. Tentunya teman-teman jangan men-skip video ini. Tontonlah dari awal sampai akhir supaya teman-teman memahami apa yang telah kita jelaskan pada video kali ini. Tentunya masukan-masukan dari sahabat mahasiswa semuanya, saran dan kritik, serta komentar-komentar sangat dibutuhkan untuk kemajuan channel ini ke depannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman mahasiswa. Semoga video ini membantu. Jangan lupa ditunggu komentar-komentar terbaik dari teman-teman. Silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar terkait tutorial yang akan kita buat setelah ini. Kiranya sekian pembahasan kita pada tutorial kali ini, membahas seputar latar belakang masalah. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.